Sobat Katolikku hebat, pada tanggal 30 Mei gereja memperingati Santai Jeanne d'Arc, seorang perawan dan pengaku iman. Jeanne, nama panggilan Jeanne d'Arc, lahir pada tahun 1412 di Domremy, Prancis. Ayahnya Yakobus Arc dan ibunya Elizabeth mendidik dan membesarkannya menjadi seorang wanita petani yang rajin, peramah dan periang. Tetapi sebagaimana keadaan wanita desa lainnya, Jeanne tidak tahu membaca dan menulis. Ketika berusia 13 tahun, Jeanne merasakan adanya suatu dorongan batin yang kuat untuk melibatkan diri dalam perjuangan menyelamatkan negerinya Perancis dari pendudukan tentara-tentara Inggris. Setahun kemudian tatkala ia sedang menjaga domba-domba di padang, Jeanne mengalami suatu penglihatan ajaib. Dari dalam cahaya itu terdengar olehnya suatu cahaya ajaib yang terang benderang. Dari dalam cahaya itu terdengar olehnya suara orang berkata, "Jeanne, anakku, jadilah anak yang baik-baik. Tuhan akan melindungi dan menaungi engkau dengan kekuatan Roh Kudus. Ingatlah, pada suatu saat, engkau akan menolong raja untuk menyelamatkan Perancis dari bahaya peperangan dan dari pendudukan tentara Inggris." Dengan gentar Jeanne berlutut dan berkata, Tuhan, aku hanya seorang wanita petani yang miskin dan tak berdaya. Bagaimana mungkin aku dapat menolong seorang raja? Aku tak tahu bagaimana harus berperang." Suara itu menjawab, "Jangan takut Jeanne. Tuhan akan menolong engkau asal engkau percaya kepadanya." Waktu terus beredar. Ketika Jeanne berusia 16 tahun, suara ajaib itu didengarnya lagi. Kali ini lebih tegas dan mendesak, "Waktunya sudah tiba. Dauphin, putra mahkota itu membutuhkan engkau. Pergilah ke istana dan mohonlah kepada Panglima Robert agar mengizinkan engkau pergi menemui Dauphin." Situasi Perancis saat itu kacau oleh amukan perang dan pendudukan tentara Inggris. Sementara itu, putra mahkota belum dinobatkan menjadi raja. Jeanne, dengan iman yang kuat kepada Tuhan segera melaksanakan perintah ajaib itu. Ia pergi ke istana untuk menemui Robert. "Aku membawa berita kepada Dauphin dari Tuhanku," katanya kepada Robert. "Siapakah Tuhanmu itu?" tanya Robert. "Raja alam semesta," jawab Jeanne dengan tegas. Mendengar jawaban itu, para serdadu menetawai dia. Tetapi Jeanne dengan tegas berkata, "Bawalah aku segera kepada Dauphin karena aku akan membantunya meraih kemenangan atas tentara Inggris." Panglima Robert mengabulkan permohonannya. Ia memberikan sepucuk surat pengantar kepada Jeanne agar bisa bertemu dengan Dauphin. Dengan kawalan 6 orang serdadu, Jeanne berangkat ke Chinon, tempat Dauphin berada. Perjalanan mereka ke Chinon harus melewati suatu daerah yang dikuasai musuh. Namun Jeanne tidak gentar karena dia yakin bahwa Tuhan akan melindungi dia. Ketika bertemu dengan Dauphin, Jeanne berkata, "Aku, Jeanne d'Arc. Raja semesta alam mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan pesan ini, bahwa dalam waktu singkat Tuhan dinobatkan menjadi Raja Prancis di Reims. Aku diutusnya untuk membantumu dalam peperangan melawan tentara Inggris." Dauphin bersama pengawalnya percaya, lalu mereka mulai merencanakan siasat peperangan. Jeanne diperlengkapi dengan pakaian perang dan seekor kuda putih. Jeanne sendiri memendekkan rambutnya agar terlihat seperti seorang pria. Ia maju berperang dengan menunggangi seekor kuda putih sambil memegang bendera yang bertuliskan semboyan, Yesus Maria. Bersama para serdadu Prancis, Jeanne berhasil memporak-porandakan pasukan Inggris di Orleans. Kemenangan ini memberikan peluang emas untuk menyelenggarakan pesta penobatan Dauphin menjadi raja. Di Katedral Reims, Dauphin dinobatkan sebagai Raja Prancis dengan gelar Charles ke-7. Setelah penobatan itu, Jeanne memimpin lagi sepasukan tentara Prancis untuk merebut Paris dari tangan tentara Inggris. Tetapi mereka dipukul mundur dan menderita kekalahan besar. Jeanne sendiri ditangkap dan dibawa ke Inggris. Di sana ia dipenjarakan di Istana Rouen selama 9 bulan. Kemudian ia dihadapkan ke pengadilan uskup di Uvis dengan tuduhan melakukan praktek sihir dan tahyul. Dalam persidangan yang berlangsung sebanyak 15 kali, Jeanne dengan teguh membela diri dan dengan cermelang membantah tuduhan palsu yang dikatakan tentang dirinya. Ia menolak tuntutan untuk mengungkapkan suara-suara ajaib dari surga yang didengarnya dahulu. Kepada para hakim, ia dengan tegas berkata, "Aku bukan tukang sihir. Panggilanku sungguh berasal Tuhan. Dalam semua tindakanku, aku selalu mengikuti perintah Tuhan dan petunjuk-petunjuknya. Aku bersedia mati demi nama Tuhanku." Mendengar kata-kata itu, para hakim semakin marah dan memerintahkan para serdadu untuk menjalankan hukuman bakar hidup-hidup atas diri Jeanne di hadapan umum. Jeanne menemui ajalnya karena keputusan tidak adil dari pengadilan pada tahun 14.313 di Rouen.
Ia digelari kudus oleh gereja bukan karena patriotismenya atau keberanian berperang, melainkan karena kesalehan hidupnya dan kesetiaannya dalam memenuhi kehendak Tuhan atas dirinya. Ia dihormati sebagai pelindung negeri Prancis. Sobat Katolikku hebat, semoga semangat dan keberanian Santa Jeanne senantiasa menjiwai kita semua, teristimewa para pemudi untuk berani membaktikan diri seutuhnya kepada Kristus dan sesama. Sobat Katolikku hebat, jika Anda ingin mengikuti terus informasi-informasi seputar iman Katolik, silahkan subscribe, tekan lonceng, like dan komen. Tribuo nobis Domini Deus perpetuus.